Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Sarwasi sebagai moderator. Di sebelah kanan ada tim kontra yang sedang main. Perkenalkan, nama saya dan di sebelah kiri ada tim pro yang kami dari tim pro yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aryan Wijayana. Nama saya Faiza. Nama saya Putri. Nama saya Ria. Dan mosi debat kali ini yaitu temanya tentang LGBT atau gay. LGBT atau kepanjangan yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 90-an untuk menyatakan komunitas gay atau kelompok-kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. Dampak kesehatan dapat sukses perilaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun. Jika korban dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya, sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dengan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun, sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal adalah 79 tahun. Dampak sosial, penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual, dan lebih dari 500 orang, 28% melakukan dengan lebih dari 1.000 orang. Aspek pendidikan. Adapun dampak saya adalah pria normal, misalkan suatu saat nanti menjadi gay. Baik, izin menjawab pertanyaan dari moderator. Yang pertama, sebagai kaum LGBT pasti punya alasan dan faktor untuk menjadi seperti itu. Contohnya keluarga dan lingkungan. Kita tidak tahu pengalaman apa yang mereka alami dan seperti apa. Mungkin mereka juga tidak pernah dilecehkan atau yang lainnya. Yang kedua, masalah ekonomi. Karena adanya faktor ekonomi, mereka tidak bisa sekolah, mungkin sehingga mereka memilih pergaulan yang bebas. Untuk pertanyaan yang tadi, apakah pria normal bisa menjadi gay? Itu bisa saja. Karena mungkin ada faktor ini. Itu saja jawaban saya. Dari tim kontra, meskipun suatu peristiwa dalam kehidupan dapat membantu mereka menyadari identitas, gender, dan orientasi seksual, mereka tidak perlu mengalami pengalaman seksual terlebih dahulu untuk menyadari orientasi seksual mereka. Sama halnya dengan laki-laki heteroseksual yang tahu bahwa ia tertarik pada wanita, meskipun ia masih terjangkau, atau seorang wanita heteroseksual tahu bahwa dia tertarik pada pria, meskipun masih perawan, mereka tahu saja. Sama halnya dengan gay, lesbian, dan biseksual. Dari Tito lagi. Pak, izin menyangkal pertanyaan jawaban dari Ibu. Pak, bukankah LGBT itu atau gay itu pria dan pria, bukan pria dan wanita? Terima kasih.
membuatnya berfungsi untuk melanjutkan keturunan. LGBT mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, hanya tidak membangun generasi. Sekian dari saya. Izin menjawab pertanyaan dari Paulina. LGBT bertentangan dengan Pancasila ke-1. Pancasila pertama, sila kedua, sila ketiga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 terutama terkait dengan masalah hak untuk membuat keturunan, membuat keluarga, karena LGBT pasti tidak mementingkan keluarga dan keturunan. Jika kalaupun LGBT ingin mempunyai anak atau keturunan, LGBT bisa mengadopsi anak atau pasangan sejenis secara fisik tidak dapat membuahi dan hamil. Namun, pasangan ini dapat memiliki anak dengan bantuan dan teknologi yang ada. Terima kasih. Izin menambahkan dari kita, menurut saya apabila sama tidak bisa menghasilkan hubungan, kalau di luar negeri bisa menyelarasin, mungkin di Indonesia itu belum bisa. Kita berpikir ke depannya, suatu saat kalian mendukung itu kalian buat kalau baik untuk menghasilkan anak, kita berpikir visi yang ke depannya. Mungkin kalau generasi sekarang sudah lewat, kurang lebih kita selalu berpikir dalam masalah tentang sosial. Terima kasih. saya mendukung kalian. Tentang bisa memberi rahim mengadopsi anak atau dengan memiliki, akan tetapi bagaimana jika populasi wanita di dunia ini kurang? Bagaimana? Jadi bagaimana jika populasi wanita di dunia ini menurun ya? Memangnya anak dari LGBT ini cowok semua, maksudnya kan bisa cewek bisa cowok, jadi tidak mengharapkan populasi wanita di sini bakalan menurun. Dan dari saya. Ini menjawab dari Adinda. Hubungan sejenis ini melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu lelaki dan perempuan yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan, mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan. Akhirnya kita akan mengalami putus generasi. Dan kedua, yaitu melanggar Pancasila, khususnya sila pertama yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Indonesia sebagai satu negara Islam menjamin kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2, yaitu pasal 28E ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terima kasih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari jawaban kalian. Bahkan dalam Islam secara tegas dicontohkan bagaimana kaum Lut dibinasakan oleh kekhawatiran karangan tersebut. Oleh karenanya ini bertentangan dengan konstitusi kita. Kata politikus yang membidangi hukum di DPR RI ini. Telah ditemukan banyak kasus kesehatan yang muncul dari perilaku ini di luar data WHO menyebutkan bahwa kaum gay dan transgender memiliki resiko
5% kaum transgender telah terbukti menderita penyakit HIV atau AIDS. Ini pertanda sangat buruk bagi kesehatan. Jadi bisa dibayangkan jika kegiatan seks bebas dan tidak sehat terus dilakukan oleh kaum transgender dan kaum gay, maka penularan penyakit ini dapat terus meningkat drastis. Jelas Wakil dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukum ini. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Perbaikan dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyakit akibat infeksi menular seksual, terutama pada kaum LGBT. Memang sulit bagi para kelompok LGBT untuk menyadari kehidupan seksual yang sebenarnya. Sulit diterima bagi masyarakat. Namun, ada beberapa cara yang mungkin bisa menurunkan hingga mencegah resiko terjadinya penyakit menular LGBT pada LGBT, yaitu menggunakan pelindung, vaksin, jangan berganti pasangan, hindari narkoba, melakukan pemeriksaan berkala. Terima kasih. Tapi seluruh elemen sepakat bahwa perilaku LGBT tidak boleh tumbuh dan berkembang di sini. Sini Indonesia punya hak asasi manusia, adanya nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia. Mereka mempunyai hak untuk bebas menentukan gender atau sexual orientation dan hak menunjukkan identitas mereka sebagai kaum LGBT di wilayah umum. Izin menambahkan jawaban dari Adinda. LGBT juga memiliki hak asasi manusia yang sama. Mereka juga perlu dilindungi, bukan malah dikucilkan atau dipojokkan. Misal, kalian memiliki sebuah masalah dan kalian malah dikucilkan. Apakah kalian tidak menambah stres? Apakah tidak merasa tertekan batin? Bukankah Pancasila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah kita khususnya bangsa ini masih saja tidak memiliki rasa kemanusiaan? Terima kasih. Akan tetapi, LGBT melanggar Pancasila, khususnya sila pertama yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa dan yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dari tadi perasaan kita membahas tentang agama dan Pancasila. Sini LGBT juga beragama, dia beragama dia masuk ke dalam berkhianat kepada agama dan Tuhannya. Maka secara langsung dia berkhianat. Dan itu hak dan kebebasan dia sebagai orang dewasa secara beragama. Tapi setiap agama harus menghormati keputusan orang lain. Jadi kenapa kita masih belum bisa menghormati keputusan orang lain? Jadi sesi jawab selesai. Selanjutnya kesimpulan kedua belah pihak dimulai dari tim pro. Kesimpulan dari tim pro yang dimaksud dari kita adalah jangan kita membenci kaum LGBT sehingga harus sangat jauhkan dari Indonesia. Itu tindakan yang tidak manusiawi. Menurut kelompok kami, LGBT bisa diwujudkan di Indonesia. Apakah hukum itu melindungi seluruh warga Indonesia? Bukan hanya kelompok mayoritas, melainkan kelompok mayoritas juga harus dilindungi dan dipertahankan. Terima kasih.
Seiring kesimpulan,